المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis sidang jamaah fardu subuh dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Beberapa hari yang lalu kita telah membahas yaitu Quran surah Nuh. Quran surah Nuh yang kita bahas beberapa hari yang lalu yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Majelis sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada umatnya, kepada kaumnya pada saat itu untuk menyerukan pertama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menyampaikan tentang risalah bahwa dirinya seorang rasul. Namun kemudian kaumnya juga enggan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Pagi ini majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari ayat 5 insyaallah sampai dengan ayat 11. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam setelah dia menyebutkan qala rabbi, setelah menyebutkan bahwasanya dia telah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang disampaikan kepada kaumnya, namun kaumnya juga enggan untuk mendengarkannya, maka kemudian dia berikutnya menyampaikan tentang perihal apa yang telah dia lakukan lagi kepada umatnya, pada kaumnya, namun kaumnya juga tidak mau untuk mendengarkannya. Di dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Quran surah Nuh ayat 5 bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepada Allah, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh alaihissalam pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari daripada kebenaran. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya bukanlah waktu yang singkat, tetapi waktu yang sangat panjang. 1000 tahun kurang 50 tahun ataupun 950 tahun dia menyeru kepada kaumnya untuk menyembah Allah, untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, namun mereka juga enggan untuk mendengarkannya. 950 tahun menyeru, berkoar-koar menyampaikan kebenaran, namun kaumnya itu banyak sekali tingkah dan tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan tersebut. Maka kemudian Nabi Nuh alaihissalam pun menyampaikan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. yakni tiada henti-hentinya menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah tersebut. Tapi apa yang terjadi? Falam yaziduhum du'ai illa firara. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari daripada kebenaran. Semakin jauh mereka itu, ya Tuhanku. Yaitu setiap kali aku seru mereka untuk mendekati perkara yang hak dan meninggalkan yang batil, tapi tetap saja mereka itu jauh dan kemudian enggan untuk mendengarkan itu. Lalu kemudian setelah malam dan siang dilakukan, namun mereka enggan dan bahkan semakin bertambah rasa menjauh dari Nabi Nuh, bahkan dari Allah. Maka apa yang selanjutnya? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setelah malam dan siang yang dilakukan oleh Nabi Nuh, dia mengadukan kembali. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutup bajunya ke mukanya. Mereka menyumbat telinganya, ya Tuhanku. Bahkan mereka menutup
kepalanya dengan bajunya. Menurut beberapa tafsir disebutkan kaum Nabi Nuh alaihissalam enggan untuk menampakkan jati dirinya, tidak mau menampakkan bahwa dirinya itu mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan yang lain menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan menutup kepalanya ialah mereka betul-betul dengan bajunya menutup, enggan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Malam dan siang, lalu kemudian orang-orang daripada yang diperintahkan untuk menyembah kepada Allah enggan untuk mendengarkan, menutup telinga, lalu kemudian menutup kepala. Ini yang dilakukan oleh kaumnya kepada Nabi Nuh alaihissalam selama ribuan tahun tersebut. Wa qala alladziina kafaru, ini sama seperti dalam ayat wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan janganlah orang-orang kafir berkata, jangan kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Fussilat ayat 26. Hal ini serupa seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau sekiranya Nabi Nuh alaihissalam menyerukan kaumnya itu menutupkan telinganya, menyumbat telinganya dan menutup kepalanya. Tapi kalau dalam Al-Quran ada orang-orang yang membuat makar dengan Al-Quran. Mereka kemudian membuat tipu daya dengan Al-Quran itu. Ada yang mengoceh isi kandungan Al-Quran, atau ingin mempelintir isi kandungan Al-Quran, atau ingin mengubah isi kandungan Al-Quran. Dan kemudian Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, janganlah kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Fussilat ayat 26. Maka menurut penafsiran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang risalah Al-Quran sama seperti Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan risalah, ada orang yang menentang, ada orang yang menerima. Dan kemudian wastaghsyaw thiyabahum, dan menutup bajunya ke mukanya. Ibnu Jarir menyebutkan tidak menampakkan jati dirinya. Lalu kemudian Sa'id Ibnu Zubair menyebutkan bahwa mereka betul-betul menutup dan tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka tetap mengingkari, yakni terus-menerus untuk mengingkari Nabi Nuh alaihissalam, wastakbaru istikbara, dan menyombongkan diri dengan sangat. Nuh ayat 7. Mereka menolak, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, baik secara malam dan siang telah dilakukan, tetapi mereka enggan untuk mendengarkannya. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihissalam melanjutkan, "Tsumma inni da'awtuhum jihara." Ya Tuhanku, kemudian sesungguhnya aku telah menyuruh mereka dengan terang-terangan. Terang-terangan sudah, face to face bahasa kita nih, ataupun berhadapan langsung dengan kaumnya, tapi mereka juga enggan untuk mendengarkan hal itu. Secara terang-terangan, yaitu tidak ada aling-aling. Dan kemudian summa inni a'laltu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian sesungguhnya aku menyuruh mereka lagi secara terbuka, yakni dengan pembicaraan yang jelas dan suara yang keras. Enggan juga ya Tuhanku. Wa asrartu lahum israra, dan dengan secara diam-diam, kumahi dari pintu ke pintu. Enggan juga untuk didengarkan apa yang disampaikan. Faqultu astaghfiru lakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Yakni kembalilah kepada jalan Tuhanmu dan tinggalkanlah apa yang kamu biasa lakukan itu dan bertaubatlah kepadanya dari dekat. Dan kemudian karena sesungguhnya barang siapa yang bertaubat kepadanya, kata Nabi Nuh, niscaya dia menerima taubatnya, sekalipun dosa-dosanya itu besar dalam kekafiran dan kemusyrikan. Tetapi kalau dia taubat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menerima taubatmu. Tapi itu juga enggak. Mereka tidak mau untuk mendengarkan risalah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru lakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka aku berkata kepada mereka,
mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Nuh 10 dan 11. Tapi majelis yang dirahmati Allah, sekali lagi kaum Nabi Nuh ini ketika disampaikan mohon ampun, aku akan memohonkan ampun, mohonkan ampun, enggan juga mereka itu untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan aduan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah tentang risalah Allah. Lalu kemudian bahkan anaknya pun enggan untuk mendengarkan risalah tersebut. Bahkan orang yang terdekat dengan dirinya, yaitu seperti istri dan anaknya tersebut, tidak mau mendengarkan risalahnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita loyo ataupun tidak mau berdakwah kepada keluarga kita? Hanya dalam beberapa saat saja. Tidak sampai dengan ratusan tahun pun kita berdakwah kepada keluarga kita. Tapi kadang-kadang kita menjadi orang yang berkeluh kesah ketika kita tidak mendapati orang itu ada perubahan. Oleh karena itu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menunjukkan kepada kita, itulah yang dilakukan oleh utusannya selama 950 tahun. Hanya sedikit di antara mereka, bahkan keluarganya pun enggan untuk mendengarkan risalah tersebut. Oleh karena itu, terus menerus kita meminta kepada Allah sebagaimana doa kita di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami kepada jalan yang lurus, supaya kita terus menerus mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga ini bermanfaat tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan risalah kepada kaumnya dari ayat 5 sampai dengan ayat 11. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.